Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K Guru ya di tahun 2021. Informasi kali ini yang akan saya share atau bagikan ke teman-teman adalah informasi terkait FR ya. FR tes P3K Guru di hari pertama dan hari kedua, Senin Selasa kemarin teman-teman. Kebetulan FR ini di-share oleh beberapa teman yang juga melaksanakan tes P3K di hari kemarin, 2 hari kemarin. Cuma formasinya formasi guru SD. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan guru SD, FR ini sangat pas gitu ya untuk dijadikan bahan belajar. Termasuk juga yang di luar formasi guru SD sama. Artinya untuk pedagogiknya juga bisa jadi bahan belajar juga ya, selain kompetensi ataupun materi bidangnya. Baik ya, ini teman-teman ya, ini FR-nya kita lihat. Nah, sebelum ke FR, ini barangkali teman-teman lupa gitu ya terkait dengan aturan main tes P3K Guru. Kita lihat di sini seperti yang diketahui bahwa materi untuk tes P3K itu terdiri dari 4 macam ya teman-teman. Ada teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, untuk teknis ini dari 2 hari kemarin, kalau kita lihat itu banyak teman-teman yang gagal di teknis teman-teman ya. Banyak yang gagal di teknis. Karena teknis ini, materi teknis ini sepertinya menjadi salah satu penentu ya, penentu kelulusan. Karena pertama jumlah soalnya juga cukup banyak di sini ya, paling banyak yaitu 100 soal. Ya, kemudian bobot maksimalnya juga 500 di sini. Nah, untuk passing grade-nya itu masing-masing formasi beda. Untuk guru SD sendiri itu kalau tidak salah 320 ya passing grade-nya atau nilai minimalnya atau nilai minimal yang harus didapat. Nah, kemudian ini bobotnya kalau benar itu dapat 5, kalau salah itu 0. Jadi di teknis ini memang harus betul-betul dimaksimalkan. Nah, dari 100 soal ini terbagi 2 soalnya. 30% itu soal pedagogik dan 70% itu soal bidang ya, atau tergantung dari formasinya. Baik, kita langsung saja lihat di sini untuk FR kompetensi teknis teman-teman. Nah, pedagogik yang terdiri dari 30 soal ini beberapa yang kemarin banyak keluar ya di tes hari pertama dan hari kedua. Di antaranya yang pertama ini mengenai sintaks pembelajaran ya. Nah, ini teman-teman ya, sintaks pembelajaran misalnya ada PJBL di sini atau Project Based Learning, Inquiry, Discovery, lalu juga ada PBL atau problem ya, Problem Based Learning dan lain-lainnya. Nah, itu bisa teman-teman coba searching, cari sintaks pembelajaran yang dimaksud ini ya. Lalu ada model-model pembelajaran abad 21 ya teman-teman, nanti coba dicek juga, kemudian dicatat ya agar mudah diingat. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran teman-teman ya, yang ketiga. Kemudian ada teori belajar menurut Gegen, Ausubel, Piaget, Edgar Dale. Kemudian ada juga tentang intisari RPP teman-teman ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini juga coba untuk dipelajari, dibaca-baca poin-poin pentingnya seperti apa, yang kemudian nanti
kalau ada soal tentang RPP bisa diselesaikan dengan baik. Lalu juga ada tentang cara merumuskan tujuan berdasarkan KD atau kompetensi dasar. Cara memberikan sanksi kepada siswa, lalu mengatasi kesulitan belajar siswa. Kemudian ada juga tentang KKM teman-teman ya, atau kriteria ketuntasan minimal. Lalu ada juga aplikasi dari pemahaman. Ini di sini ada kata kuncinya katanya teman-teman ya. Kata kuncinya adalah berpikir tingkat tinggi. Lalu pahami juga katanya ini arti checking, keeping dan juga summering ya. Bukan summering, mohon maaf, summing ya. Nah, ini nanti bisa dicari bahan-bahannya. Lalu juga ada tahap perkembangan moral. Nah, ini paling tidak ada sekitar 12 materi yang di hari pertama dan hari kedua muncul. Sebetulnya kalau berbicara pedagogik ini masih banyak di luar ini ya, seperti prota, promes, kemudian ada evaluasi ya, dan juga yang lain-lainnya. Tapi paling tidak di hari pertama kedua ini yang banyak muncul. Sehingga yang 12 materi ini yang mungkin bisa dijadikan prioritas ya, ataupun bahan untuk yang dipelajari pertama gitu ya. Untuk yang lain pun, materi yang lain pun mungkin sebagai tambahan, karena di hari ketiga ya hari ini, dan hari berikutnya mungkin bisa beda lagi. Nah, untuk materi RPP kemudian KKM, teman-teman juga mungkin bisa lihat di video saya sebelumnya, ada pembahasan tentang RPP dan juga KKM ya, atau kriteria ketuntasan minimal. Baik teman-teman, itu untuk pedagogiknya ya, FR pedagogiknya. Lalu yang berikutnya ini materi bahasa Indonesia ya. Nah, untuk materi bahasa Indonesia teman-teman juga bisa coba baca-baca mengenai tema paragraf ya, menentukan tema suatu paragraf, lalu penulisan yang sesuai dengan EYD ya, ejaan yang yang disesuaikan ya, atau ejaan yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu bagaimana menyusun kalimat, menyusun daftar pustaka, kalimat efektif, kata baku, ide pokok dan juga jenis paragraf, narasi, deskriptif dan juga persuatif. Ini untuk materi bahasa Indonesianya teman-teman ya. Baik, yang berikutnya kita lihat untuk materi matematikanya juga cukup lumayan banyak ini. Yang pertama ada pengolahan data ya teman-teman. Lalu ada jaring-jaring bangun ruang. Kemudian ada analisis data melalui tampilan diagram. Jadi disajikan diagram, lalu di situ kita diminta untuk menganalisis data tersebut. Lalu ada operasi bilangan bulat ya, operasi bilangan bulat. Jadi dalamnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya, lalu juga pembagian dan lain sebagainya. Yang pasti yang berkaitan dengan operasinya. Lalu juga ada tentang statistika teman-teman ya. Statistika ada luas bangun ruang, menghitung kecepatan dan juga jarak, cara mencari rata-rata atau min, pernyataan pertidaksamaan dari satu variabel, lalu penampakan bangun ruang dari atas, kemudian samping, depan dan juga belakang. Dan yang berikutnya adalah keliling lingkaran. Oke teman-teman, ini untuk FR materi matematikanya ya. Nah, yang berikutnya ini materi pendidikan kewarganegaraan. Ya, PKN. Yang pertama nilai-nilai Pancasila. Yang keduanya adalah bunyi sila-sila Pancasila, lalu lambang Pancasila dan makna lambangnya ya. Toleransi dengan pasal-pasalnya. Lalu amandemen UUD 45 makna pasal tentang pendidikan. Ini teman-teman bisa dicari pasalnya ya tentang pendidikan. Lalu ada proklamasi, itu sebagai apa? Itu untuk materi ataupun FR PKN ya. Kita lihat yang berikutnya ini untuk materi IPS. FR materi IPS-nya ini ada tentang ASEAN teman-teman ya. Baik itu negara-negara ASEAN-nya, kemudian organisasi ASEAN-nya. Lalu juga ada kondisi perekonomian negara-negara ASEAN. Ya. Apakah
membandingkan atau seperti apa. Yang pasti ini ada menyinggung masalah kondisi ekonomi. Lalu ada lingkungan alam ya, lingkungan sosial, kemudian perang-perang di kota Semarang, Ambarawa, Surabaya, dan juga Bandung. Lalu ada ekonomi negara Indonesia ya, kondisi ekonomi di negara Indonesia, dan juga yang berikutnya adalah menumbuhkan ekonomi saat COVID. Itu untuk materi IPS-nya ya teman-teman. Yang berikutnya ini untuk materi IPA-nya nih ya. Nah, ini juga lumayan banyak nih ya untuk materi IPA-nya. Di sini ada tentang metamorfosis makhluk hidup. Cuma di sini spesifiknya katanya pelajari metamorfosis nyamuk. Kemudian metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi dikasih ini ya, ada clue di sini ataupun kata kuncinya. Untuk yang pertama ini ada metamorfosis nyamuk di sini kan. Lalu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lalu yang berikutnya adalah gaya gesekan, energi potensial, abrasi, hukum Newton. Lalu juga ada alat yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik ya, ini teman-teman. Kemudian fungsi empedu. Lalu ada listrik statis juga, menggosok roll plastik dengan rambut. Lalu cara mengubah energi air menjadi energi listrik ya, ini disajikan gambar. Lalu ada fungsi organ pencernaan, perkembangbiakan hewan ya. Ada apa aja itu, opipar ya, pipipar dan opopipipar. Kemudian simbiosis yang ramah lingkungan. Nah, ini misalnya cara menanggulangi tikus yang ramah lingkungan. Jadi tidak sampai merusak lingkungan. Kemudian ada jarak, waktu, dan juga kecepatan, aksi dan reaksi saat burung terbang ya. Lalu ada ciri-ciri lipan dan juga cara membuat bubur kacang hijau katanya teman-teman. Baik teman-teman, ini barangkali informasi FR ya. Di hari pertama dan hari kedua tes P3K guru, khususnya guru SD. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan bahan untuk teman-teman belajar. Artinya hal-hal yang mesti dipelajarinya ya paling tidak lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik pada materi-materi yang memang muncul di tes hari pertama dan hari kedua kemarin. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang hari ini tes dan besok dan juga seterusnya, dalam pelaksanaannya diberikan kemudahan dan tentunya mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan ya, sehingga bisa lulus dan bisa masuk P3K di tahun 2021 ini. Itu saja yang bisa di-share pada video kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.